Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah, dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Marilah kita mulai dalam hening sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan pelan, dan izinkan hati kita tenang di hadapan Tuhan dengan cinta kasih. Mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Pada hari ini, Selasa 14 April 2026, Pekan Paskah 2, kita mendengar sabda Yesus kepada Nikodemus, bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Mari kita mohon, agar pandangan kita tidak lagi melekat pada urusan-urusan yang semu, tetapi diarahkan kepada salib Kristus yang memberi hidup. Sabda Tuhan hari ini sangat sederhana, tetapi juga sangat dalam. Kita sering hidup dengan pandangan yang menunduk pada layar, pada kekhawatiran, pada hitung-hitungan, pada luka lama, pada ambisi, pada rasa takut akan masa depan. Yesus mengajak kita mengangkat pandangan, bukan lari dari kenyataan, melainkan melihat kenyataan dengan mata iman. Salib bukan tanda kegagalan, melainkan tanda kasih yang sampai tuntas. Di salib, Allah tidak menjauh dari penderitaan manusia. Justru Ia masuk ke dalamnya dan mengubahnya dari dalam. Itulah sebabnya Injil ini sangat pastoral bagi kita yang lelah, yang terluka, yang kadang merasa hidup seolah-olah berjalan di padang gurun. Dalam padang gurun, Israel belajar bahwa yang menyelamatkan mereka bukan kekuatan mereka sendiri, melainkan belas kasih Allah. Begitu juga kita. Keselamatan tidak lahir dari kemampuan kita mengatur semuanya, tetapi dari keberanian untuk percaya. Iman bertumbuh ketika kita berani berkata, "Tuhan, aku tidak selalu mengerti, tetapi aku percaya." Dan di sini kita melihat renungan utama hari ini. Yesus yang ditinggikan di salib adalah pusat hidup kita. Dunia modern sangat mudah menuntun kita untuk melihat ke bawah, ke angka, ke hasil, ke prestasi, ke validasi orang lain. Tetapi Injil mengundang kita melihat ke atas, kepada Dia yang ditinggikan. Bukan karena bumi tidak penting, melainkan karena tanpa arah ke atas, hidup kita mudah menjadi sempit. Salib mengajar kita bahwa kasih sejati selalu memuat pengorbanan, kesetiaan, dan penyerahan diri. Kalau kita membuka sedikit cahaya dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul, kita melihat gambaran gereja mula-mula. Mereka sehati sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini sangat indah. Mengapa? Karena ketika orang-orang memandang Kristus yang ditinggikan, hati mereka juga diangkat untuk saling berbagi. Jadi salib bukan hanya mengubah relasi kita dengan Allah, tetapi juga mengubah cara kita memandang sesama. Iman yang benar tidak berhenti di dalam batin. Iman menjadi kemurahan hati, solidaritas, dan pembagian hidup. Sekarang,
mari kita masuk ke 3 jendela rohani yang menolong kita menanggapi sabda hari ini. Jendela pertama adalah Santo Ignatius Loyola. Dari Ignatius, kita belajar menata batin. Ia mengajak kita membedakan gerakan hati, mana yang membawa pada damai sejati, mana yang hanya tampak baik tetapi sesungguhnya mengikat kita. Dalam terang Injil ini, pertanyaannya begini: apa yang selama ini membuat pandangan kita turun terus ke bawah? Apa yang melekat terlalu kuat di hati kita? Rasa ingin diakui, takut kehilangan, gengsi, kemarahan, atau kebiasaan mengukur hidup hanya dari hasil. Ignatius akan berkata, jangan buru-buru mengikuti dorongan yang membuat batinmu gelisah dan sempit. Tanyakan, apakah pilihan ini membawa aku lebih dekat pada Tuhan atau justru menjauh? Apakah ini membantu aku hidup lebih bebas, lebih mengasihi, lebih tersedia? Magis yang lebih bukan berarti lebih sibuk atau lebih banyak punya, tetapi lebih selaras dengan kehendak Allah. Maka hari ini, salib Kristus mengundang kita menata afeksi, melepaskan yang tak perlu, agar hati ini cukup lapang untuk Tuhan. Jendela kedua adalah Santo Fransiskus Assisi. Dari Fransiskus, kita belajar melihat dunia sebagai rumah bersama dan sesama sebagai saudara. Jika salib Kristus kita pandang dengan benar, kita tidak mungkin terus hidup dalam sikap serakah dan tertutup. Salib mengajar kita bahwa hidup tidak bisa dibangun di atas penguasaan, melainkan di atas relasi yang penuh hormat. Kita dipanggil hidup sederhana, damai, dan peduli terhadap ciptaan. Bumi bukan barang pakai habis. Bumi adalah anugerah yang harus dirawat dengan syukur. Fransiskus akan mengingatkan kita, bila kita sungguh memandang Kristus yang ditinggikan, kita pun belajar merendah. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya pusat segalanya. Ia mampu mendengar tangis tanah, jeritan orang kecil, dan kebutuhan mereka yang tersisih. Maka pertobatan ekologis bukan slogan, itu adalah buah dari iman pada salib. Karena Kristus menyerahkan diri, maka kita juga dipanggil menyerahkan egoisme kita demi kehidupan bersama. Damai bukan sekadar suasana tenang, damai adalah buah dari hati yang tahu batas dan tahu terima kasih. Jendela ketiga adalah Santa Teresa dari Kalkuta, dengan seruan I thirst, aku haus. Di salib, Yesus bukan hanya menderita, Ia menyatakan dahaga kasih-Nya. Ia haus akan cinta, haus akan jiwa-jiwa, haus agar kita datang dan menghibur Dia dalam diri saudara-saudari yang paling kecil. Ini sangat menyentuh. Tuhan yang Maha Kuasa ternyata rela mengungkapkan kebutuhannya di hadapan kita. Maka, ketika kita menemui orang miskin, orang sepi, orang sakit, orang yang tidak dilihat, kita sebenarnya sedang berjumpa dengan Kristus yang berkata, "Aku haus." Teresa mengajarkan bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih besar punya nilai rohani yang amat dalam. Menyapa dengan ramah, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi waktu, memberi makanan, memberi perhatian, memberi doa. Semua itu bisa menjadi jawaban atas dahaga Yesus. Dalam terang Injil hari ini, pelayanan bukan sekedar tugas sosial.
Pelayanan adalah partisipasi dalam kasih Kristus yang ditinggikan. Ketika kita menghibur yang terluka, kita sedang menyentuh luka Kristus sendiri. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Ada seorang ibu yang hidupnya sangat sibuk. Ia sering merasa tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk keluarga, apalagi untuk membantu orang lain. Suatu hari, ia mendapati dirinya begitu lelah dan kosong. Lalu ia berhenti sejenak, membuka Injil, dan membaca tentang Anak Manusia yang harus ditinggikan. Dalam doa yang singkat, ia menangis dan berkata, "Tuhan, aku terlalu sering menunduk pada kekhawatiranku." Sejak hari itu, ia mulai melakukan 3 hal kecil. Setiap pagi, ia diam 2 menit sebelum memegang gawai. Setiap minggu, ia menyisihkan sesuatu untuk dibagikan. Dan ia mulai lebih peka pada tetangga yang kesepian. Pelan-pelan, hidupnya berubah. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tetapi karena pandangannya diangkat. Nah, dari kisah sederhana itu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini membuatku terus menunduk? Apa yang membuat aku sulit percaya bahwa salib Kristus cukup bagiku? Dari jendela Ignatian, kita bisa bertanya, afeksi mana yang perlu ditata? Dari jendela Fransiskan, relasi mana yang perlu dipulihkan? Dan kebiasaan apa yang perlu dikurangi demi bumi dan sesama? Dari jendela I Thirst, siapa hari ini yang haus akan perhatian? Dan melalui diriku, bagaimana Yesus ingin menjamah mereka? Mari kita perdalam lagi. Santo Ignatius menuntun kita untuk memilih yang benar-benar membawa pada kemuliaan Allah, bukan sekedar yang menyenangkan sesaat. Santo Fransiskus menuntun kita untuk melihat seluruh ciptaan sebagai saudara dan saudari, bukan objek yang boleh dieksploitasi. Santa Teresa menuntun kita untuk menemukan Kristus yang hadir dalam yang paling kecil, paling miskin, paling terluka. 3 jendela ini, kalau kita buka bersama, akan menolong kita melihat salib bukan sebagai beban mati, tetapi sebagai sumber hidup yang mengalir ke dalam doa, relasi, dan tindakan. Jadi, pada hari ini, langkah konkretnya sederhana, tetapi nyata. Pertama, luangkan 5 menit dalam keheningan untuk memandang salib dan menyerahkan satu beban yang paling berat kepada Tuhan. Kedua, lakukan satu tindakan persaudaraan, menghubungi seseorang yang sedang lemah, berdamai dengan orang yang perlu didamaikan, atau mengurangi konsumsi berlebihan sebagai bentuk syukur atas ciptaan. Ketiga, temukan satu orang yang haus akan kasih, mungkin di rumah, di tempat kerja, atau di sekitar Anda, dan beri satu bentuk perhatian yang tulus. Lalu, tanya diri Anda dengan jujur, apa yang ingin Tuhan ubah dalam cara saya memandang hidup? Apa yang harus saya lepas agar hati saya lebih bebas? Siapa yang sedang Tuhan tempatkan di hadapan saya sebagai saudara yang harus saya layani? Dan tindakan kecil apa yang bisa saya mulai hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Marilah kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang ditinggikan di salib, tariklah pandanganku dari urusan-urusan duniawi yang semu. Berilah aku iman untuk memandang salib-Mu sebagai sumber kehidupan dan pemulihan, agar aku menemukan makna di tengah penderitaanku. Tata hatiku seperti hati Santo Ignatius,
Lembutkanlah relasiku seperti Santo Fransiskus, dan nyalakanlah kasihku seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Jadikan aku pribadi yang berani, berbagi, sederhana, dan peka terhadap dahaga sesama. Tuhan, bila aku terlalu sibuk memikirkan diriku sendiri, ingatkan aku bahwa Engkau berkata, "Aku haus." Bila aku lelah dan takut, teguhkan aku bahwa salib-Mu bukan akhir, melainkan jalan menuju hidup. Semoga hari ini aku bisa melakukan satu langkah konkret demi kasih, menata batin, merawat sesama dan ciptaan, serta melayani Engkau dalam saudara-saudari yang kecil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.